Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat jumpa kembali bersama Kakak Henry melalui channel Belajar Bahasa Inggris. Video kali ini merupakan video kelanjutan dari materi sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah berlatih. Kita sudah berlatih bagaimana cara menyusun kalimat-kalimat sederhana dalam konteks simple present tense, dalam bentuk kalimat simple present tense, yang mana predikatnya adalah selain dari kata kerja. Namun pada video kali ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu menyusun kalimat-kalimat sederhana dalam konteks simple present tense, namun menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Silakan adik-adik perhatikan beberapa contoh kalimat di sini. Ya, tentu adik-adik dapat melihat bahwasanya semua predikat dalam kalimat ini adalah kata kerja. Contoh, membaca termasuk kata kerja. Membaca, ya kerjanya membaca. Kamu tidak membutuhkan. Membutuhkan juga kata kerja. Apakah mereka tinggal di sini? Ya, tinggal juga termasuk kepada kata kerja. Bukankah mereka tinggal? Ya, sama, tinggal juga kata kerja. Hari apa aja kita belajar ya bahasa Inggris, belajar juga termasuk kata kerja. Nah, di sini kakak ingin memberikan konsepnya, teorinya, bagaimana sih cara menyusun kalimat-kalimat simple present tense yang mana predikatnya menggunakan kata kerja. Baik, sebelum kita berlatih bagaimana cara menyusun kalimatnya, kakak ingin mereview, mengulas kembali apa sih yang dimaksud dengan simple present tense itu? Kapan sih kita menggunakan kalimat simple present tense itu? Ya, sebagaimana pada video sebelumnya sudah kakak sampaikan, bahwasanya simple present tense itu bisa digunakan dalam dua keadaan waktu. Yang pertama, jika adik-adik ingin menceritakan, menyampaikan, atau menyatakan sesuatu pekerjaan, peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang, rutinitas atau kebiasaan adik-adik, maka dalam hal ini adik-adik mesti menggunakan kalimat simple present tense. Jadi kata kuncinya adalah routines, berulang-ulang, kemudian habit, kebiasaan. Oleh sebab itu bisa kita simpulkan, ketika adik-adik ingin menceritakan kebiasaan adik-adik sehari-hari, menceritakan apa yang adik biasa lakukan di waktu liburan, bagaimana adik mengisi waktu adik di waktu luang, maka tenses yang adik gunakan adalah simple present tense. Ya. Kedua, simple present tense ini bisa adik-adik gunakan ketika adik-adik ingin menggambarkan, mendeskripsikan sesuatu, untuk menceritakan sesuatu fakta atau kebenaran yang sudah diakui secara umum. Contoh, matahari terbit di sebelah timur. Ya, faktanya memang rutinitasnya berulang-ulang, setiap pagi matahari itu terbit di sebelah timur. Air mengandung mineral. Ya, faktanya air itu mengandung mineral. Gajah mempunyai belalai. Ya, faktanya gajah itu memang memiliki belalai. Matahari panas. Ya, benar. Faktanya matahari memang panas. Kalimat-kalimat seperti itu, maka adik-adik juga menggunakan simple present tense. Oke, bisa dipahami ya kira-kira? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita berlatih bagaimana cara menyusun kalimatnya. Oke, di sini kakak akan membimbing adik-adik, dan nanti di luar dari pelajaran ini adik-adik silakan praktekkan secara langsung dalam kehidupan nyata, dalam komunikasi sehari-hari. Ya, mari kita berlatih. Saya, bahasa Inggrisnya I, ya, membaca, ya. Ketika adik-adik ingin menceritakan suatu rutinitas, kebiasaan, atau kalimat simple present tense, maka kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja satu, ya, kata kerja satu atau kata kerja pertama. Ya, membaca, kata kerja pertamanya adalah read, ya, I read, ya, Al-Quran setiap pagi, every morning. Oke, di sini kata kerjanya adalah read. Membaca. Oh, sorry. Membaca, ya, read artinya memang membaca. Tapi kalau untuk konteks membaca Al-Quran, itu sebaiknya adik-adik menggunakan kata recite, ya. Menggunakan kata recite. Recite. I recite Al-Quran every morning. Very simple. Secara teori, kalimat simple present tense ini sangat sederhana.
Ya, adik-adik gunakan kata kerja satu. Itu artinya adik-adik menceritakan rutinitas ataupun kebiasaan adik-adik. Seperti itu. I recite Al-Quran every morning. Kedua, ya. Kalimat kedua yaitu berbentuk negatif. Kamu tidak membutuhkannya. Ya. Kamu, bahasa Inggrisnya, you. Ya. Tidak, bahasa Inggrisnya, not. Ya. Membutuhkan, ya. Membutuhkan bahasa Inggrisnya need. Nya berarti tidak membutuhkan itu ya. Berarti kita bisa gunakan kata ganti it. Ya, you not need it. Kamu tidak membutuhkan itu. Atau kamu tidak membutuhkannya. Nah, di sini silakan adik perhatikan. Secara terjemahan seolah-olah kalimat ini sudah utuh. Benar enggak? Ya, seolah-olah kalimat ini sudah utuh, sudah komplit. Namun ingat, secara tata bahasa, kalimat ini masih kurang sempurna. Oke, kalimat ini masih kurang sempurna. Oke, di sini kakak ingin memberikan logikanya. Ya, kata not, ya, di tengah-tengah kalimat tidak akan pernah berdiri sendiri. Silakan adik-adik nanti perhatikan berbagai macam kalimat dari berbagai teks. Pasti sebelum kata not diikuti oleh kata-kata bantu. Sesuai dengan tenses ataupun subjek yang kita gunakan. Oke. You not need it. Sementara untuk kalimat simple present tense ini, ya, kita menggunakan dua kata bantu, ya. Kita menggunakan dua kata bantu. Ada dua kata bantu. Ya, jika subjeknya I, you, we, they, maka kata bantunya adalah do. Namun jika subjeknya adalah he, she, it, kata bantunya adalah does. Ya. Maka di sini kata bantu yang harus mengikuti not adalah, ya, karena subjeknya you, kata bantu yang tepat adalah do. You do not need it. Kamu tidak membutuhkannya. Sebenarnya yang berarti tidak adalah not. Do di sini hanya berfungsi sebagai kata bantu. Ingat ya, hanya berfungsi sebagai kata bantu yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini berbentuk simple present tense. Oke. Jadi, seandainya adik-adik ingin mengatakan, kamu tidak membutuhkannya kemarin, maka tidak berlaku kata bantu do ini. Maka kita menggunakan kata bantu yang lain. Insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Dalam konteks simple present tense, kata bantunya adalah do atau does, tergantung subjek yang kita gunakan. Ya, berarti you do not need it. Kamu tidak membutuhkannya. Tentu adik-adik tinggal mengalihkan atau memvariasikan kepada kosakata yang lain. Seperti itu. You do not need it. Do not, biar lebih keren, ya, biar lebih simple, sederhana, adik-adik bisa singkat dengan don't. Ya, you don't need it. You don't need it. Oke, seperti itu. Kamu tidak membutuhkannya. Itu artinya dalam kalimat ini mempunyai makna saat ini kamu tidak membutuhkannya. Itu makna yang terkandung di dalam kalimat ini. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada kalimat yes no question, ya. Yang mana kalimat ini membutuhkan jawaban yes atau no. Oke. Apakah mereka tinggal di sini? Ya, mereka. They tinggal. Live, ya. Hidup, tinggal. Oke, arti lain dari kata live ini adalah hidup, tinggal. Jadi live ini termasuk kepada kata kerja. Here, oke, di sini. Here, di sini. They live here. Mereka tinggal di sini. Apakah? Oke, kira-kira apa bahasa Inggrisnya apakah? Ya, selama ini yang kakak perhatikan banyak siswa mengatakan apakah itu adalah what. What. Oke, what do you live? Apa kalau nggak bisa? What itu artinya apa? What's your name? Apa namamu? Pasti jawabannya my name is Henry. Nggak mungkin jawabannya yes. What's your name? Yes, nggak mungkin. What's your name? No, nggak mungkin. Sementara dalam konteks kalimat ini, apakah mereka tinggal di sini? Jawabannya yes atau no. Berbeda ya. Di sini adalah apakah. Apa sih bahasa Inggrisnya apakah? Nah, pada video sebelumnya kakak sudah berikan logikanya. Setiap kata bantu ataupun to be, apapun namanya, yang penting itu berbentuk kata bantu, jika dia diletakkan di awal kalimat atau sebelum subjeknya, itulah yang berarti apakah.
Artinya ada banyak sekali bahasa Inggris apakah. Tergantung subjek ataupun tenses yang kita gunakan. Nah, seperti itu ya logikanya. Nah, karena kita sudah pahami tadi, kata bantu untuk kalimat simple present tense ini, yang mana predikatnya adalah kata kerja, bisa do atau does. Ya, do, does. Kalau kita taruh ini di awal, sebelum subjeknya, itulah yang berarti apakah. Nah, apakah mereka? Ya, mereka, they. Maka dari itu kata bantu yang tepat adalah do. Ya, do di sini berarti apakah. Do they live here? Apakah mereka tinggal di sini? Ya, makna kalimat ini adalah apakah mereka tinggal di sini saat ini? Oke. Kenapa? Karena kalimatnya adalah simple present tense. Tapi kalau adik-adik yang bertanya, apakah mereka tinggal di sini tahun lalu? Tentu tidak bisa menggunakan kata bantu do. Karena konteksnya sudah tahun yang lalu. Simple past tense. Insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Oke. Jadi, do atau does kita taruh di awal, itulah yang berarti apakah. Apakah saya do I? Apakah kamu do you? Apakah kita do we? Apakah mereka do they? Apakah dia laki-laki? Does he? Apakah dia perempuan? Does she? Apakah itu? Apakah dia benda? Does it? Dan seterusnya. Tapi setelahnya mesti kata kerja. Setelahnya mesti kata kerja dalam konteks simple present tense. Nah, ingat ya batas-batasannya. Ya, kata kerja dalam konteks simple present tense. Do they live here? Apakah mereka tinggal di sini? Oke. Sekarang kita masuk kepada bentuk struktur yang lain. Ya. Bukankah mereka tinggal di sini? Oke. Bukankah mereka tinggal di sini? Ya, di sini kakak kosongkan terlebih dahulu. Mereka, bahasa Inggrisnya they, tinggal, ya, live atau ya live di sini, here. Oke. They live here. Bukankah mereka tinggal di sini? Oke, silakan kakak ingin melihat logika dari adik-adik semua. Apakah adik-adik bisa menglogikakan kalimat ini? Ya, apa sih kalimat kata yang melengkapi kata ini? Ya, tepat sekali. Itu artinya adik-adik sudah mendapatkan logikanya. Oke, kita tetap menggunakan kata bantu ini. Ya, kita tetap menggunakan kata bantu ini. Karena bentuk pertanyaannya itu negatif, maka kata bantunya juga kita buat dalam bentuk negatif. Seperti itu logikanya. Oke, di sini subjeknya adalah they, maka kata bantunya adalah do. Oke, maka kata bantunya adalah do. Ya, sehingga do kalau kita negatifkan menjadi do not. Ya, namun harus disingkat. Disingkat menjadi don't. Ya, bukankah mereka? Maka di sini kita gunakan don't. Ya, don't they live here? Bukankah mereka tinggal di sini? Ya, tetap menggunakan kata bantu untuk bertanyanya. Seperti itu. Insyaallah, bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk kepada bentuk kalimat yang terakhir, yaitu menggunakan information question, menggunakan kata tanya. Seperti apa sih polanya? Nah, struktur kalimatnya mari kita perhatikan. Hari apa aja? Oke, hari bahasa Inggrisnya, maaf, kakak lupa menurut sini. Hari bahasa Inggrisnya day, ya hari. Karena di sini soalnya hari apa aja, berarti ada makna lebih daripada satu hari, ya kan? Lebih dari satu hari. Maka kita tambah s di hari-hari. Apa bahasa Inggrisnya? What? Ya, what? Berarti kalau hari apa aja, berarti what days, ya. What days? Hari apa aja. Jadi kata tanyanya adalah what days. Ya, ini adalah kata tanyanya. What days? Kita, we, ya, what days we belajar. Belajar adalah study. Ya, kita menggunakan kata pertama. We study bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya adalah English. English. What days we study English. Nah, kalau kita perhatikan, secara terjemahan, kalimat ini sudah sempurna. Betul? Ya, kalimat ini sudah utuh. Hari apa? Kita belajar bahasa Inggris sudah sempurna seolah-olah. Namun secara tata bahasa, kembali kakak ingatkan, kalimat ini masih kurang sempurna. Kenapa? Karena tinggal kata bantunya. Jadi logikanya, setelah kata tanya, ingat, setelah kata tanya, wajib ada kata bantu. Ya, apakah itu to be, apakah itu kata kerja bantu, apakah itu modal, dan seterusnya. Pokoknya setelah kata tanya, mesti ada sesuatu yang mengikutinya. Dalam konteks ini, simple present tense yang menggunakan kata kerja, kata bantunya adalah do atau does,
karena subjeknya adalah we, oke, perhatikan subjeknya adalah we, maka kata bantunya adalah do. What days do we? Oke, what days do we study English? Oke, jadi di sini kalau kita terjemah, do ini tidak mempunyai arti apa-apa. Ingat ya, dia nggak mempunyai arti apa-apa. Jadi jangan adik sampai bingung pula apa sih do ini kok ada do di sini. Dia hanya sebagai penanda, sebagai tanda bahwasanya kalimat ini adalah dalam bentuk simple present tense, seperti itu. Ya, adik semua perlu kakak sampaikan. Sekiranya subjek saya ini, ya subjek saya, kita rubah menjadi dia, ya kita rubah menjadi dia, ya baik itu dia laki-laki maupun dia perempuan, ataupun bendanya tunggal, ya seperti Andi, Budi, ibu saya, intinya bendanya itu tunggal, maka kata kerjanya mesti kita tambah s, ya. Maka kata kerjanya kita tambah dengan akhiran s. Berarti di sini dia membaca, oke, ini kita ubah menjadi he, ya kita anggap dia laki-laki, ya he. Kemudian kata kerjanya mesti ditambah s, ya di akhir katanya, oke. Itu sudah ketentuan. Jika subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya ditambah akhiran s. Tapi ada kalanya ditambah dengan akhiran es. Di sini kita cukup tambahkan dengan akhiran s. Recites. He recites. Nah, di situ sedikit perbedaannya. Oke. Tadi kakak sampaikan tambah akhiran s atau is ya. Oke, s atau is. Kapan s dan kapan is? Mungkin ini pertanyaannya harus kakak jawab. Ya, jika kata kerja itu berakhiran o, ya, x, ss, sh, ch. Oke, jika akhir kata kerjanya ini, maka kita tambahkan akhiran is, ya. Sementara di luar daripada ini kita cukup tambahkan s, ya seperti itu. Apa contohnya? Contohnya di sini pergi, go, ya go. Akhiran katanya o, maka kita tambah is, ya seperti itu. Kemudian x, misalnya contohnya di sini bisa box, meninju, ya box, meninju. Berarti kalau dia meninju, he boxes, ya seperti itu. ss contohnya misalnya di sini pass, melewati, pass. Kalau dia melewati berarti he passes, tambah is. sh contohnya ya yang paling umum mencuci, ya wash, wash. Kalau dia mencuci berarti he washes atau she washes. ch ya ada yang bisa nebak? Ya tepat sekali, bisa juga watch, ya watch menonton, ya kalau dia menonton watches. Oke, di luar daripada akhir kata tersebut cukup ditambahkan as. He recites. Oke, he recites Al-Quran every morning. Kemudian coba kita ganti yang ini menjadi dia juga, ya. Dia tidak membutuhkannya, ya. Dia tidak membutuhkannya. Ya, kita cukup merubah kata bantunya di sini do, ya karena kemarin kita pakai kamu, sekarang pakai dia, ya maka dia, he, she kata bantunya adalah does. Kita cukup ganti do menjadi does, ya. Berarti dia menjadi he does. Ya, he does not need it. He does not need it, ya sedikit berbeda. Kemudian disingkat menjadi doesn't, ya disingkat menjadi doesn't. Nah, seperti itu. Semuanya seperti itu. Ini juga seperti itu. Apakah mereka? Ya, kita ganti menjadi dia. Apakah dia tinggal di sini? Apakah dia? Ya, otomatis dianya kita rubah, mereka kita rubah menjadi dia. Ya dia di sini bahasa Inggrisnya he. Dia tinggal di sini, maka kata bantu yang tepat bukan do, ya. Karena dia, kata bantu yang tepat bukan do, karena subjeknya adalah dia. Maka kata bantu yang tepat adalah does. Does he, oke? Does he live here? Oke? Seperti itu. Oh ya, tapi ingat, karena sudah ada does di sini, maka kata kerjanya tidak perlu dikasih akhiran s atau is lagi. Karena s-nya lari ke kata bantu ini. Jadi nggak boleh double s atau is-nya. Seperti itu. Kemudian bukankah mereka tinggal di sini? Kita ganti menjadi bukankah dia tinggal di sini? Ya. Bukankah dia tinggal di sini? Oke, berarti ini kita ganti they, mereka kita ganti menjadi he. Ya. Tentu otomatis kata bantunya juga berubah. Di sini do not. Tentu di sini adalah does not, ya. Menjadi does not. Disingkat menjadi doesn't, ya. Disingkat menjadi doesn't. Oke, maka yang tepat di sini adalah bukankah dia berarti doesn't he. Seperti itu. Doesn't he live here? Oke, doesn't he live here? Dan juga sama halnya dengan nomor 5. Hari apa aja? Ya, misalnya kita ganti di sini menjadi dia. Ya, hari apa aja dia belajar bahasa Inggris? Ya, kita tinggal mengganti. Berarti we kita ganti menjadi dia, he, ya kan?
Kemudian kata bantunya yang tepat adalah does ya. Kata bantu yang tepat adalah does. What does he study English? Nah, jadi ada sedikit perbedaan struktur kalimat. Jika subjeknya adalah kelompok pertama I, you, we, they, itu menggunakan kata bantu do, sementara subjeknya he, she, it menggunakan kata bantu does. Di situ saja letak perbedaannya. Kemudian untuk kalimat positif, untuk kalimat pernyataan positif, jika subjeknya I, you, we, they, kita tidak ada menambahkan apa-apa, ya cukup masukkan kata kerja pertamanya tanpa ada tambahan apa-apa. Sementara jika subjeknya he, she, it, kata kerja pertama itu harus kita tambahkan akhiran s atau us. Kapan is? Sekiranya kata kerja itu berakhiran o, x, xs, sh, ch. Seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa memahami apa yang kakak paparkan. Sekiranya adik-adik masih bingung, oke, atau masih ragu, jangan khawatir. Di sini kakak sediakan fasilitasnya. Silakan tanyakan langsung kepada kakak melalui Instagram kakak di sini. Ataupun adik-adik juga bisa cek kakak secara langsung melalui nomor WA ini. Insya Allah kakak akan respon dengan cepat, kakak akan berikan yang terbaik. Intinya yang penting adik-adik bisa memahami pelajaran bahasa Inggris ini dengan baik. Seperti itu. Baik adik-adik semuanya, thank you very much for watching. Terima kasih banyak sudah menonton video kakak. Sekiranya adik-adik merasa video kakak ini bermanfaat ataupun cocok dengan karakter adik-adik semua, silakan di subscribe ya, silakan di subscribe karena insya Allah kakak bakalan selalu update ya, selalu upload materi-materi pembelajaran bahasa Inggris mulai dari hal-hal yang paling dasar yang selalu kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari sampai nanti halnya kepada yang level yang lebih tinggi, step by step. Thank you very much. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.